Sobat Mahasiswi, ini aku lagi main Kota Maya. Kota Maya ini adalah salah satu metaverse karya anak bangsa ya, dari Solo. Nah, ownernya ini adalah salah satu member dari Junior Chamber International Chapter Solo ya. Metaverse ini luar biasa banget perkembangannya. Ini juga sedang dikembangkan sama ownernya ya, supaya nantinya bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan manusia dalam masa mendatang. Seperti rapat, kemudian juga untuk masalah sektor ekonomi juga. Lalu kemudian juga kita di sini bisa berwirausaha juga ya, kayak misalkan buka toko, terus kemudian bikin galeri sendiri, konser dan sebagainya. Nah itu semua nanti bisa dilakukan di dunia virtual metaverse Kota Maya. Kayak. Inilah sosok di balik Kota Maya. Nah kali ini kita nih kedatangan nih seorang yang asli Indonesia nih, orang Solo nih, keren nih gitu kan. Nah ini juga punya gagasan tentang metaverse juga nih, versi sosial dan sebagainya. Nanti keren banget nih, nanti konsep detailnya bakal kita obrolin nih sama orangnya, Ko Daniel. Halo. Sehat kok? Apa? Sehat? Sehat. Yoi. Nah, Ko Daniel, gue pengen nanya nih kok, kayak misalkan tentang konsep metaverse yang dibangun nih. Kayak kenapa sih kemudian kok menciptakan gitu kan metaverse ala Indonesia gitu kan, di Indonesia gitu kan. Gimana latar belakangnya gimana? Mungkin bisa spill dikit gitu. Oke, latar belakang ya. Jadi aku tuh udah mulai bikin metaverse ini, namanya kan Kota Maya ini sejak 2017 sih sebenarnya. Jadi 2017 tuh jauh sebelum mungkin metaverse belum ngetren sih waktu itu. Iya benar gitu. Jauh banget ya. Ya, jadi waktu itu sih mulainya kayak dapat apa ya? Dapat call kali ya, kayak panggilan gitu sih, kayak ada di benak gitu untuk arah ke depan tuh kayaknya dunia bakal digital waktu itu ya. Jadi aku dapat ide itu mungkin 2012-an kayak gitulah. Itu lama banget loh kok. 2012 itu udah kepikiran masalah metaverse ya. Gue baru lulus SMA waktu itu. Ini udah kepikiran metaverse. Ya. Maksudnya kenapa kok kemudian menciptakan itu? Maksudnya kepikiran itu? Oke, jadi 2012 udah dapat ide itu, cuman mau mulai bikin gitu tuh kayak belum serak sih waktu itu. Jadi masih ngumpulin ide-idenya, masih disatuin dulu, lebih firmkan lagi ya kan. Terus waktu itu sih kayak survei kayak ke apa ya, tempat-tempat mungkin ngafe gitu ya. Itu kan anak-anak tuh udah tahun 2017-an lah itu ya. Anak-anak tuh kayak selalu di kafe pun ada teman-temannya tuh kan tetap lihatnya tuh HP gitu. Meskipun di depannya tuh teman-temannya gitu, cuman dia selalu tuh main HP gitu kan. Nah, waktu itu tuh aku idenya tuh semakin semakin validasi lagi gitu. Oh, ternyata ini orang ke depan tuh mungkin bisa ansos beneran nih gitu. Oh iya ya. Karena kan mainnya orang ada teman di depan aja pakai HP. Nah, waktu itu aku berpikir dan mereka tuh main HP, tapi HP yang mereka mainin tuh beda-beda. Mungkin ada yang main Instagram, ada yang WA, ada yang main game gitu kan. Nah, aku berpikir mestinya ini harusnya disatuin gitu. Jadi meskipun mereka ansos sendiri-sendiri, tapi tetap pas main HP tuh mereka tuh sebenarnya dalam satu dunia gitu loh. Oke, bener juga sih. Kalau waktu itu kan mereka beda-beda dunia gitu. Nah, itu yang membuat aku akhirnya tervalidasi lah ya surveinya itu kan. Ternyata aku mulai 2017 tuh mulai ngumpulin tim. Aku create sebuah, namanya waktu itu sih karena belum ada metaverse ya nyebutnya, jadi kayak platform kehidupan virtual gitu sih. Di mana anak-anak yang tadi ansos ya, main-main sendiri Instagram, game, apapun itu ya di HP-nya, kalau masuk ke Kota Maya ini mereka di satu dunia gitu, di mana di platform itu mereka bisa main game, bisa bersosialisasi, chatting, ketemuan. Nah, ini kan jadi kan yang tadinya ansos satu-satu sekarang jadi tetap ansos sih, maksudnya kan pakai HP gitu kan. Tapi kan at least mereka tuh ngumpul dalam satu kesatuan. Iya benar. Nah, contoh lain nih, misal nih kita di rumah gitu aja lah. Mungkin kita sama orang tua aja kalau ngobrol mungkin via WA. Padahal cuma sebelah kamar. Iya, kadang-kadang lantai 2, lantai bawah gitu. Nah, jadi kadang malas gitu. Nah, benar kan? Jadi kan ini kan kayak semakin ke depan nih dunia ini makin ini ya. Ansos gitu. Makin ansos. Nah, aku berpikir tuh kayak oke lah, chattingnya oke, tapi kan tetap jangan melupakan wujudnya kita gitu. Kalau WA kan teks. Iya. Nah, kalau yang Kota Maya ini kan bentuknya nanti ada virtual, ada avatarnya. Oh, ada avatarnya. Jadi at least tuh meskipun tetap mainnya di HP, cuma ada
avatarnya gitu yang mewakili diri kita gitu loh. Dan itu bisa ngomong juga ya? Iya, bisa ngobrol. Nice banget gitu sih. Nice. Terus kemudian kayak sebenarnya apa sih kok yang bedain antara ini yang bikin spesial apa sih Kota Maya nih dengan metaverse lain kan banyak tuh kayak projectnya misalkan Sandbox gitu kan, yang jualan tanah kayak gitu misalkan, atau Decentraland ya, Decentraland juga gitu kan. Nah sebenarnya yang membedakan apa nih dengan mereka nih? Yang membedakan mungkin kita namain ini sih Kota Maya itu metaverse merakyat sih gitu. Itu yang membedakan kita dengan metaverse yang lain. Kenapa kok metaverse merakyat? Karena kalau dilihat ya metaverse saat ini yang ada ini itu nggak semua kalangan bisa akses. Karena betul. Metaverse sekarang ini kebanyakan mungkin pakai PC, laptop. Device-nya harus gede Device-nya gitu harus pakai HP pun kan harus HP yang istilahnya HP high end lah, yang harga mungkin 4 jutaan ke atas. Karena kalau di bawahnya itu pasti nggak kuat untuk akses itu. Iya benar. Nah, jadi Kota Maya ini bedanya kita basicnya di HP gitu. Jadi belum ada di laptop, di PC. Kita pakai HP karena untuk market Indonesia ini siapa sih orang yang sekarang ini nggak punya HP? Iya. Nah, wah ini bagus sih. Jadi kan semua orang punya HP. Terus kita ini targetnya bukan HP yang mahal-mahal gitu ya. Namanya merakyat ya ini HP-nya yang murah pun. Kemarin kita coba tes tuh di HP yang 800-an ribu. Which is sekarang RAM-nya paling 2 giga gitu ya. Even yang kemarin ini kita tes di HP 1 giga pun ini sudah bisa akses. Wah gila sih. Ini merakyat banget sih. Yes. Asik banget sih ini. Jadi kita mau asik banget. Mau istilahnya semua kalangan ya, nggak hanya kalangan elit doang yang bisa menikmati metaverse gitu. Makanya kita pembedanya adalah di Kota Maya ini metaverse merakyat dan semua masyarakat Indonesia bisa akses. Dan ini gratis. Gratis ya? Gratis. Kalau yang lain-lain mungkin pas mau join aja bikin bayar. Username harus bayar kan gitu kan. Kalau ini enggak, bener-bener kita pengen tuh masyarakat Indonesia khususnya ya, dia bisa kayak akses belajar tentang metaverse tanpa ada kayak kepikiran bayar atau device yang enggak mumpuni untuk akses ini gitu sih. Oke, siap. Ini menarik banget sih menurutku. Jadi kayak sangat langka banget untuk metaverse tapi yang untuk loginnya juga gratis gitu kan. Nah kayak fitur kok, misalkan kayak di dalam itu kira-kira bisa nggak kayak misalkan biasanya kan kalau di metaverse kan siapapun bisa menjadi siapa kayak gitu kan, siapapun bisa menjadi apa kayak gitu kan. Betul. Nah kalau di sini lebih ke ngomongin fiturnya itu kita bisa ngapain aja, nyari duit bisa nggak sih di sini gitu kan? Saya kayak gitu. Terus kemudian berinteraksi dengan yang lain atau konser atau gimana itu bisa nggak sih kalau misalkan di metaverse ini? Bisa. Jadi ya? Di metaverse kita ini justru kita ini pengen membuat metaverse Kota Maya ini bermanfaat untuk masyarakat di kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi kayak karena visi misinya kita ini salah satunya adalah kita pengen kasih kesempatan dan harapan baru untuk setiap individu bisa melangkah maju gitu. Oke. Jadi misalnya nih kalau orang punya passion, misalnya dia seniman lukis misalnya gitu ya. Nah kadang dia punya karya yang bagus gitu kan. Habis punya karya bagus, dia untuk memamerkan karya itu di galeri, ini kan butuh effort lain gitu kan. Betul, modalnya harus gede. Modalnya juga harus gede. Atau mungkin nunggu kesempatan dulu nih, ada yang lagi adain event di galeri mana, dia panggil seniman ini untuk nampilin karyanya. Tapi kan ini kan harus nunggu gitu kan. Iya harus nunggu, ribet banget lah ya. Ini salah satu contohnya di Metaverse Kota Maya ini, kita bisa bikin fitur nih kayak bikin art gallery virtual. Jadi seniman tadi yang punya karya bagus, dia nggak perlu nunggu kesempatan itu datang, dia nih yang menjemput kesempatannya malah gitu. Lewat Kota Maya dia create art gallery virtual, tinggal drag and drop aja sih, atau kita udah siapin template lah art gallery gitu, dia tinggal drop karyanya. Nah karya itu tinggal difoto aja udah langsung nanti nempel di figuranya yang ada di art gallery itu. Nah dia bisa panggil teman-temannya via link gitu, generate link, share link gitu, terus teman-temannya udah langsung bisa datang ke art gallery virtual itu. Menarik sih. Dan teman yang datang itu bisa langsung nikmatin karya-karya dari seniman tadi gitu. Oh, mantap. Nah, jadi kayak diundang gitu ya, kayak share link gitu ya. Share link orang langsung masuk ke sana gitu ya. Betul. Menarik jadi ini sih. Memang fitur yang kita ciptakan nih, karena tadi kan konsepnya metaverse merakyat nih. Jadi fitur-fiturnya juga kita bikin sesimpel mungkin. Jadi orang nggak ribet gitu loh untuk create sesuatu. Jadi langsung jadi, ya kan, mereka langsung bisa punya sesuatu gitu, karya atau
tempat virtual di dalam Kota Maya ini. Oke. Tanpa Dengar ribet. kemarin ini kok, apa namanya tuh? SBC juga masuk ke ini ya? Oh, Solo iya. Batik Carnival ya? Iya. Gimana tuh kemarin tuh? Wah, kemarin seru banget sih. Ha. Jadi kalau ngomongin SBC sih, itu kan proyek utamanya kita. Sekalian pada waktu 2 Oktober kemarin itu kan pas Hari Batik nih. Iya, Hari Batik kemarin kan. SBC kita launching SBC virtual namanya. Terus Kota Maya juga sudah mulai bisa di-download di Play Store mulai tanggal itu. Wih, seru nih. Nah, Seru banget. Boleh tunjukin nggak? Boleh. Nah. Jadi SBC itu oke, jadi ini tampilan Kota Mayanya dulu sih. Oh, ini kayak Tampilan Kota Maya kayak dulu gini nih. ya. Gini terus kita akan punya avatar gitu. Nah, avatarnya ini Ini kalau kita pertama kali masuk ya kok ya? pertama kali masuk, kita bikin avatar dulu. Avatar ini kan ini saya ya. Itu langsung dari foto aja gitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya di IG atau di Facebook itu kan kita pasang profile picture kan. Iya, Tapi kan bentuknya 2 dimensi. Iya. Nah, kalau di sini kita foto profile picture kita tuh bentuknya avatar. Oh gitu. Kayak gini nih, langsung 3 dimensi lagi gitu. Oh, berarti kita upload 2 dimensi di sini, foto Yes. biasa di sini nanti jadi 3 dimensi gitu ya? Dan Gokil dan nggak ribet gitu untuk Nggak ribet bikin ya? 3 dimensi seperti Cuman ini. drag and drop ya? Yes, tinggal foto aja sih. Tinggal foto ya? Malah aja. tinggal foto ya? Yes. Oh, syahdu Nah, setelah juga kita ya. punya avatar, nah ini baru di sini ada tempat-tempat tujuannya di sini nih. Nah, salah satunya ini Solo Batik Carnival ke-13. Oh, oke. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini tuh kita merasakan sensasi karnaval di tanggal 2 Oktober kemarin, ya kan? Cuman ini versi virtualnya gitu. Ya, jadi kita lihat ya. Nah, pas masuk sini, Wah, asik banget nih. nah, kita lihat di situ tuh. Nah, ini kostumnya ini bener-bener konversi dari kostum asli. Kita tinggal foto-foto aja, udah langsung jadi 3 dimensi seperti ini. Wih, gokil. Dan Berarti itu termasuk avatarnya itu bener-bener fotonya wajah peserta loh. Oh, gila. Ya, Ini kayak gitu. ada temen lo gak, Jod? Di sini, Jod? Model gitu. Nah, ini. Wah, gila sih. Jadi kita ke SBC ini, kita ngadain workshop ke peserta juga kan. Itu ada 3 kali workshop lah. Kita ajarin peserta untuk memvirtualisasi kostumnya gitu. Termasuk memfoto wajahnya peserta menjadi avatar seperti ini. Iya ya. Gitu. Oh, berarti di foto pakai foto aja udah bisa langsung. Tinggal pakai HP di foto aja kostumnya itu satu persatu terus kita rangkai langsung jadi seperti ini. Gila sih ini. Gila, canggih banget sih. Yes. Mantap. Nah, Ini jadi berarti bisa dipakai kalau dimanapun SBC ya. itu kan kalau SBC kan hanya pas tanggal 2 Oktober itu 3 jam doang. Habis itu udah kan? Udah. Orang Tapi yang kalau di sini orang yang lihat SBC kan hanya yang di Solo Iya, sekitarnya kan, Solo sekitarnya. Nah, kalau gitu kan terbatas nih berarti. Nah, kita bikinin SBC virtual. Jadi orang dari luar Solo pun dimanapun mereka berada dan kapanpun ya, itu bisa akses ke destinasinya Solo Batik Carnival 13 virtual ini dan menyaksikan kostum-kostum dari peserta ini kayak gitu sih. gokil sih ini. Gitu. Wah, mengabadikan momen banget ya. Iya. Gila. Dan ini kan juga kita itu support si peserta karena kan kostum yang mereka buat ini kan nggak sebentar. Iya, benar. Jadi bikin kostum ini tuh biasanya tuh 6 bulan loh. Lama gitu kan, sih. 6 bagus bulan. banget Nah, soalnya. bayangin deh, udah 6 bulan bikin susah-susah gitu kan dengan budget ya ini juga nggak kecil gitu. Iya. Budgetnya kemarin ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan lebih gitu. Iya. Nah, tapi mereka hanya memamerkan dalam waktu 3 Berapa jam jam? doang, habis itu udah. Iya, benar. Kostumnya mangkrak aja di rumah gitu. Waduh. Nah, makanya dengan SBC virtual ini, kostum mereka jadi abadi. Iya, benar sih. Jadi terus ada terus gitu loh. Dan di karnavalin terus. Jadi orang selalu bisa lihat kostumnya peserta ini kapanpun dimanapun. Wah, jadi momen banget sih ini. Hmm. Gila sih. Dan kayak kita sama pengennya banget kan ya. kita memperkenalkan ini ya. Ini kan acara Pemkot Solo kan tahunan kan setiap tahun ada nih. Betul. Jadi kita juga pengen ngangkat kayak sosial budayanya Solo lewat event ini. Itu jadi orang tuh lebih kenal, lebih dekat sama Solo gitu. Ya ada festival gamelan misal nanti kayak gitu-gitu kan. Wah, itu kan bisa abadi ya. Keren banget ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu mungkin era Majapahit gitu kan katakanlah ya. Kalau ada kayak gini keren sih. Jadi kita bisa mengakses kok gitu kan. Kalau sekarang kan kalau nggak ada peninggalan kayak gini kan anak-anak kita, anak cucu kita yang nanti mungkin lahir di generasi 100 tahun ke depan mungkin bakal lupa gitu kan. Kalau ada ini kan terdokumentasi kan akhirnya. Betul. Dan bedanya kan ini orang bisa langsung merasakan pengalamannya seolah-olah berada di karnaval itu gitu loh. Ini berarti bisa nanti mungkin ke depan proyek ke depannya bakal dikembangin ke berbagai macam hal gitu ya. Betul sekali. Kita nanti ada kerjasama lain juga nanti sama Solo Art Market. Nanti kita akan memvirtualisasi Solo Art Market kayak gitu. Jadi yang peserta Solo Art Market ini kan punya produk-produk bagus nih, gitu kan. Nah,
nanti kita bikin versi digitalnya juga. Oke. Kita bikinkan toko virtual, produknya juga kita konversi satu-satu produk offline jadi virtual. Nah, jadi Solo Art Market yang biasanya hanya diakses di sekitar orang-orang sekitar Solo aja dan hanya dari pagi sampai sore. Nah, kalau masuk ke Kota Maya ini, jadi orang luar Solo pun bisa melihat nih Solo Art Market itu seperti apa sih, Anjir, produknya keren seperti sih. apa sih, dan mereka bisa langsung beli produk dari Solo Art Market itu sendiri juga. Oke. Konser juga bisa dong berarti ya? Konser juga bisa. Konser bisa. Kemarin juga kita ada project juga nih sama temen band yang di Solo gitu. Oh gitu. Kita udah kenalin nih kalau band ini kalau band itu kan harus sukanya kan anak band pasti manggung dong. Iya, punya manggung, kan. manggung, Tapi untuk manggung ini kan butuh effort juga dong. Betul itu. Butuh betul biaya, banget. butuh waktu, butuh tenaga gitu kan. Nah, dan menunggu waktu gitu, nggak bisa Iya. sewaktu-waktu, aku mau konser bikin panggung, nggak Iya, bisa kan. Nah, nggak kalau di bisa, Kota nggak Maya ini bisa. nanti Harus cek sound dan sebagainya anak band ini gitu. langsung bisa create panggung, di situ mereka bisa langsung adain konser virtual. Gokil. Nah, konser virtual ini mereka tinggal panggil teman-temannya, kasih link gitu kan. Nah, orang yang udah download Kota Maya tinggal klik link itu, dia langsung masuk ke tempat konser tadi lah, langsung bisa menyaksikan konser dari anak band tadi. Gitu. Gokil juga ya. Dan bedanya di dalam Kota Maya ini nggak cuma ngelihat aja ya, cuman bisa saling berinteraksi. Jadi misalnya ada orang lain yang gabung ke sini, kita bisa langsung ketemuan juga di sini gitu. Gokil juga Bisa sih. ketemuan, bisa interaksi, bisa Bisa ngobrol. meeting berarti? Iya, bisa meeting. Gokil Gitu. sih. Pakai avatarnya masing-masing. Pakai gitu avatarnya ya? masing-masing. Meeting bareng gitu. Jadi Seru nggak banget cuma ya. lihat sendirian, tapi sambil chit chat lah ya, sambil ngobrol, karena ada fitur voice room-nya juga. Oh, ada voice room juga. Voice room juga. Gitu. Ini bisa di ini kok. Nah, bisa voice room? dicoba voice roomnya. Oke, contohnya begini. Jadi ini aku bikin voice room. Aku public ini kan. Nah, ini juga sensasinya nyata. Jadi kalau aku ngobrol nih, itu avatarnya aku mulutnya gerak-gerak. kalau Iya, dilihat. gerak ya. Sambil tangannya juga ada gesturnya. Nah, ini kalau ada temen yang join, kita langsung bisa ngobrol ya kayak WA call gitu. Oh, kayak Tapi WA call bedanya kalau WA kan hanya audio sama video aja kan. Nah, kalau ini pakainya avatar kita. Oh gitu. Yes. Ini kayak dia ngobrol, tapi nanti suaranya Kondenur itu muncul misalkan di HP ku Ya, kayak gitu ya. kayak call biasa, Kayak call cuma biasa bedanya gitu ini ya? ada avatarnya kayak gitu. Oke, nice banget sih ini. Ya, dan ini bisa jalan-jalan bareng, jadi sambil jalan-jalan, sambil ngobrol, sambil liatin karnaval atau nanti ada Solo Art Market atau Iya, sambil iya. nonton tadi konser tadi. Iya, ngajak cewek gitu kan. Wah. Nah, Bisa gak kau? Bisa gak kau? nah, ini yang jadi project juga ya. Jadi kalau sekarang nih main Tinder nggak? Oh iya. Main Dulu, Tinder dulu, nggak? dulu. Nah, Tinder nih kan ada isu negatifnya. Betul. Kalau orang main Tinder kadang ajak ketemuan, Ya, kita ketemuan sama stranger nih kan bahaya. Itu sempat ada kasus kan. betul. Kayak penipuan segala macam di Tindernya, ternyata yang pas ketemu tuh bukan orang aslinya, malah jahat gitu, malah kayak diculik apa dulu ya. Iya, Kayak ada bener. kejahatan lah. Banyak banget kayak gitu. Nah, ini jadi solusi baru nih. Kalau kita mau kenalan sama orang dulu, mau ketemuan sama orang dulu, nih Bisa lewat di sini Kota ya. Maya dulu aja. Oke, Jadi sebelum oke. jadi nyata, itu ketemuan sama teman baru. Oke. Nah, jalan-jalan dulu. Ini kan bisa ngafe bareng, ngobrol dulu. Nah, tapi kan avatarnya ini udah pakai foto real kan. Jadi foto seolah-olah real. ya kita udah ketemu Iya. orang nyatanya gitu. Tapi kan dalam bentuk virtual. Iya, Nah, betul juga begitu ini udah klik, udah nyaman nih hatinya segala macam. Nah, baru Ketemu. arrange untuk ketemu di dunia nyata mungkin lebih aman, bener nggak sih? Iya, bener, Tapi kalau bener. tiba-tiba baru kenalan hanya sebatas gambar 2 dimensi, foto, Betul. tuker-tukeran foto, itu kan foto juga kadang bukan dia gitu loh. Iya benar Iya kan? sih, Nah, benar. gitu. Bisa aja penipuan gitu kan ya. Bisa aja penipuan. Tapi ini kayak misalkan nanti ketemu stranger di kafe, misal nih masuk kafe nih di suatu daerah gitu kan. Terus habis itu ada stranger nih. Kita bisa langsung kenalan gitu apa gimana kok? Bisa langsung Bisa kenalan. ya? Cuma kita udah lengkapin ya. Ha-ha. Di sini nanti namanya ada verified account. Oh, ada verified account-nya Nah, ya. jadi verified account ini caranya kita harus foto selfie juga, upload KTP, itu udah nyambung nanti ke Dukcapil. Oh, ke Dukcapil. Nah, di Dukcapil itu dari aplikasi kita akan memverifikasi bahwa nama ini, nomor KTP ini memang Bener ya? bener gitu. Oke. Udah terdaftar. Nah, makanya nanti kalau yang project ada fitur teman baru ini disarankan memang kenalan yang udah verified user Oh, gitu, supaya lebih verified. aman aja sih. Iya. gitu. Oke. Untuk menanggulangi yang hal-hal yang nggak diinginkan lah. Wah, gitu. asik banget sumpah. Ini asik banget. Kalau untuk wisata kok, misalkan pantai mana gitu kan, itu juga rencana mau dibikin juga planningnya. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi, itu keren banget loh. Jadi kalau metaverse misalkan ini kan nggak luas kan terbatas ya? ya. Oh, gitu luas lah. banget kan? Betul sekali. Tinggal ini skala prioritas saja sih. Iya, Apapun soalnya kita bisa buat. Iya, bener banget.
Makanya kan kalau kemarin-kemarin aku lihat project-projectnya kayak Decentraland dan sebagainya tuh kayak ya gitu-gitu doang gitu kan. Gak ada yang seseru ini gitu kan. Ini kan anjir seru banget sih ini. Ya. Real gitu kan. yang bedain karena di sini user bisa jadi kreator dan kreator ini nggak perlu user yang punya skill. Betul, Kalau betul, mungkin betul. di metaverse lain untuk create apa namanya world-nya itu kan perlu kayak kita nguasain software 3 dimensi, Iya, harus iya, yang benar. nguasain arsitek segala macam. Nah, kalau ini kan kita bikin tuh fitur semerakyat mungkin gitu. Iya, sesimpel mungkin Sesimpel lah ya. mungkin. Jadi orang nggak menguasain software 3D atau basicnya mungkin bukan arsitek atau gimana. Nah, ini kita usernya udah langsung bisa bikin lah ini gitu. Iya, iya, ini asik banget sih sumpah. Ih, ntar masuk aku. Ntar masuk ya, asik banget ini. Main bareng kita nanti. Asik banget sumpah. Ini oke banget sih untuk apa nama tuh Kota Maya. Terus ini tuh kayak apa namanya tuh satu lagi kok, ada pertanyaan lagi kok. Gini, ini ada gak sih kayak efek ekonominya nanti kritiknya gimana nih supaya misalkan kreator-kreator yang ada di Kota Maya ini ada dampak ekonominya gitu kan. Jadi berdampak secara ekonomi juga gitu. Itu gimana dari programnya Kota Maya sendiri? Nah, jadi gitu? yang tadi aku bilang kan ini memang metaverse merakyat gitu kan. Kalau sekarang ini metaverse ini kan udah mulai booming sebenarnya dari 2021 akhir lah ya. Waktu itu kan Facebook ganti nama jadi Meta itu kan metaverse, blockchain segala macam kan mulai booming. Gitu. Tapi kalau kita lihat di tahun inilah ya, tepatnya di mungkin Oktober ini kan metaverse ini mungkin mulai turun nih. Trennya nih mulai turun. Trennya mulai turun. Karena kan dari sisi ekonomi metaverse-nya nggak kebentuk. Nah, kalau menurut saya ini jadi trennya turun dan ekonomi metaverse nggak kebentuk karena metaverse-nya nggak merakyat. Nggak semua masyarakat bisa akses. Gitu. Betul. Nah, kalau lewat Kota Maya ini karena tadi yang saya jelasin merakyat dan device nggak perlu yang mahal-mahal bisa akses dan orang juga bisa create sesuatu dengan mudah, diharapkan ini bisa jadi kayak platform yang memang mensupport lah ya, atau menjembatani supaya orang nih berani memulai dulu, memulai untuk mereka jadi apa di situ, passionnya apa. Nah, nanti kalau setiap user nih bisa terbantu ya kan lewat Kota Maya ini dan mereka punya nanti ada seniman atau konser atau kafe virtual yang mereka bikin, akhirnya ini jadi rame kan? Jadi rame pasti. Rame. Nah, begitu ini jadi rame, otomatis ekonominya akan terbentuk gitu. Iya. Karena di situ nanti ada toko ya. segala macam kan. Nah, ini bisa terbentuk sebuah ekonomi metaverse di mana ini juga akan menghidupi user yang di dalam Kota Maya itu sendiri. Oh iya, benar juga. Karena misalnya nih, aku punya toko, ya kan? Ada temen yang misalnya buka kafe misalnya gitu. Nah, tadi ada user yang jalan-jalan habis ke kafe, ya kan? Terus misalnya mampir ke tokoku misalnya gitu. Nah, toko ini kan bisa barangnya kan bisa dibeli beneran. Iya, real ya. Kan kafe tadi, orang juga bisa beli menunya beneran kan? gitu loh. Di deliver nanti disambungin sama ya nanti kita sambungin ke misalkan ke Grab atau Gojek ya betul. Kayak gitulah. Kalau beli baju ini juga nanti sambungannya ke All bisa shop. ke marketplace yang udah ada misalnya ke Tokopedia segala macam. Oh iya betul. Ini cara nggak langsung juga istilahnya ekonominya akan terbentuk gitu. Wah menarik banget sih ini. Ini wah gila sih. Gak bisa bayangin sih. Gila banget sih. Ini aku boleh tunjukin nggak sih? Boleh. Fitur kreatornya Kota Maya yang aku tadi bilang mudah itu tadi. Coba deh kok contoh ya. Ini aku coba bikin yang fashion deh. Yang fashion. Ya fashion ini kan banyak ini ya fiturnya ya. Nah, ini kita coba create akun, create project di sini. Kita namakan testing aja. Project fashion. Nah, di sini aku langsung bisa milih model baju yang aku mau gitu. Aku ini kayak create model baju dulu. Oke, gitu. siap. Nah, termasuk celananya ini juga bisa dipilih. Enak banget ya. Ini kan. Nah, dari sini ini kita nggak perlu modal tadi. Iya, nggak perlu modal. Software 3 dimensi. Karena ini basicnya foto. Pilih, gitu jadi dari sini aku tinggal klik di baju itu, terus itu ada tombol foto. Nah, ini aku tinggal fotoin aja nih baju yang aslinya di mana. Jadi let's say ini contoh baju ya. Aku kasih ini baju, aku foto langsung di sini. Nah, ini udah langsung jadi di situ. Gokil ya. Gitu. Terus ini juga sama di lengannya, nanti kita lengan baju kita fotoin misalnya gitu. Nah, itu udah langsung jadi di situ. Kritiknya kayak gitu ya berarti ya? Yang lengan satu aku tinggal bisa copy aja kan. Nah, celana juga sama. Kita tinggal foto jeans nih.
Nah, itu udah langsung jadi di situ. Dan ini secara instan, ini udah langsung bisa jalan dipakai untuk catwalk. Oh. Tuh, dan langsung jalan gitu. Ini 3 dimensi langsung. Asik. Nah, ini yang belakang belum, ini tinggal dikasih aja tadi sih. ya? Nah, ini tinggal di copy aja gini kan. Nah, itu udah jadi. Ini aku tinggal copy juga dari yang Simpel banget ya. Nah, dari sini. Nah, ini salah satu fitur yang orang bisa langsung create model baju, baju apapun lah. Makanya tadi kayak SBC cepet banget. Ya, Itu kan tadi SBC juga sama sih, tinggal foto-foto aja, tinggal rangkai. Ini udah langsung instan. Tuh, aku yang bukan model, aku udah bisa bergaya model di situ. Ya, ini contoh. Gokil. Contoh fitur yang aku tadi ngomong merakyat tuh Iya, sampai iya. aku pikirin sedetail ini. Jadi orang tuh sudah langsung bisa secara instan dia jadi kayak model atau dia bisa langsung jadi fashion designer, Iya, meskipun bener dia ya. nggak ada skill untuk ini ya. Iya, tinggal motret Tinggal apa motret gitu gitu. kan ya. Jadi bisa Tempelin di sini. dikombinasi-kombinasiin. Betul. Gokil sih ini, gokil banget sih. Nah, ini begitu foto ini, aku bisa save langsung. Dan ini langsung bisa kita pakai untuk jalan-jalan sebenarnya. Oke, nice Gitu. banget sih ini. Itu sih. Oke, bagus sih, bagus. Terus apa namanya tuh? Apalagi kok? Apalagi? Ada gak yang Ada. kayak misalkan fiturnya selain untuk apa tempat-tempat kayak gini? Oke, ini fitur yang lain mungkin aku tunjukin bikin apa namanya toko deh. Toko. Ini ada kita bikin space di sini. Space, ya. Nah, tadi yang aku bilang itu ada new interior sama template. Jadi kalau new interior tuh kita mulai dari blank Total interior ya? dulu. Jadi user bener-bener desain dari awal. Oke. Tapi kalau user yang nggak mau pusing nih, nggak mau dari awal, aku sediain template. Oh, ada template-nya Nah, juga template ya? di sini, user tinggal pilih dia mau template yang apa. Contoh art gallery ya. Aku pilih yang art gallery. Nah, di sini tinggal bikin ini ya, nama projectnya. Nah, loading sebentar. Gokil sih ini. Jadi enak ya, udah ada template gitu Ada kan. template. Ada template. Jadi mau orang bangun sendiri juga bisa. orang nggak ada gitu. alasan, wah aku mau bikin art gallery tapi aku bingung nih mau mulai dari mana gitu. Yang penting tuh pengennya di Kota Maya itu orang berani mulai dulu. Iya, benar, Karena benar, kalau benar. kita kerja ya, yang susah tuh apa? Mulainya sih susah Berani banget tuh. mulai itu kan kadang perlu dorongan, perlu pertimbangan motivasi gitu. gitu kan. Nah, pertimbangan ini kan karena banyak hal, mungkin perlu uang, perlu apapun itu kan. Betul, Nah, tapi betul. kalau di Kota Maya mestinya nggak ada alasan untuk memulai. Heeh. Karena kan semua gratis, semuanya praktis, Iya. instan langsung bisa jadi. Enak banget Nah, ini. ini contoh art gallery nih. Enak banget. Nah, sih ini kita udah langsung punya art gallery. Nah, di sini misal nih, aku nggak suka kursi ini di sini ya. Pindah. Aku bisa Oh, pindah. ganti ya. Ini bisa Ganti, di-delete aja. Pindah gitu ya. Tuh, hilang. Terus misalnya kursi ini aku mau pindah nih tempatnya di mana. Nah, ini tinggal pindah aja. Wih, enak banget. Nah, itu udah jadi di sini. Atau kita mau nambah kursi-kursi yang lain pun juga bisa. Di situ ada pilihannya sih. Misalnya nih, ini aku mau delete kursi yang ini. Aku mau ganti kursi yang model kayak gini ya. Nah, ini aku tinggal taruh aja di sini. Yo, ini Nah. kursi coffee shopnya Ardan ini. Nah, ini udah langsung bisa didudukin juga gitu. Oke. Nah, udah langsung duduk sini di dalam art gallery. Oh, bisa banyak orang gitu ya. Nah, karena ini art gallery, berarti kan kita harus pasang-pasang figuranya dong. Nah, di sini ada figuranya nih di sini. Kita tinggal drag and drop aja figur yang kita mau, tuh ada pilihannya, mau ukuran berapa, tinggal drag and drop di sini. Tak gini. Wah, syahdu. Nah. Fotonya tinggal ganti nanti. Fotonya tinggal di add on aja. Tinggal add foto on karyanya kan. terus taruh di situ, ini udah jadi art gallery virtual. Gokil. Udah Dan langsung jadi. ini nanti bisa dibeli orang juga kan ya? Bisa dibeli orang. Gila. Udah pernah ada yang ini nyoba untuk pameran di Kota Maya juga kok? Udah, yang untuk ini. Udah ada ya? Waktu itu kita workshop juga kan ke seniman-seniman gitu. Kita ajarin cara bikin art gallery. Oke. Jadi seniman-seniman yang ini isunya sama sih. Seniman kemarin aku tanyakan, ini mimpinya apa nih? Mereka semua jawab adalah pengen punya art gallery sendiri. Oh iya. Gitu. Nah, aku kasih solusi. Mulai art gallery virtual dulu, gitu. Jadi dari art gallery virtual ini nanti mereka bisa sukses lewat sini karena kan karyanya bisa diakses oleh masyarakat luas kan. Banyak banget nanti yang Ada yang beli segala macam, akhirnya terkumpul uang beneran ya. Iya. Jadi meskipun ini virtual, cuman kan nanti belinya pakai uang beneran. Iya, betul, rupiah betul, kan. betul, Nah, betul. dari situ nanti mereka bisa buka art gallery yang nyata. Misalnya gitu menggunakan tadilah hasil yang mereka dapat tadi. Wih, gila. Jadi pengennya ada kesinambungan juga, nggak hanya main di virtual aja, tapi kesinambungan dari virtual ke offline. mereka juga bisa sukses di dunia nyatanya juga. Oke, gila. Ini visinya bagus banget sih. Anjir. Bisa kepikiran kayak gini ya.
Dalam banget sih ini, dalam banget sih. Ya. Kemanapun bisa ini, aku yakin sih kalau misalkan bener-bener berkembang ngeri banget sih ini. Nah untuk apa namanya tuh nanti kedepannya kalau untuk kayak apa namanya tuh proses pembayaran dan sebagainya tuh nanti polanya gimana kok? Mau pakai sama kayak blockchain, disistemkan ke blockchain atau gimana polanya nanti? Oke, jadi memang blockchain ini sudah ada di timeline kita. Cuman blockchain ini akan kita mulai kayak project blockchain, NFT segala macamnya itu akan mulai di tahun depan nanti. Tahun depan ya? Gitu. Karena tahun ini memang kita fokus untuk sosialisasi metaverse-nya dulu. Gitu. Oke. Karena kemarin saya ketemu beberapa orang ya, mereka kebanyakan nggak tahu metaverse loh. Iya. Masih banyak jadi yang nggak tahu. metaverse ini di Indonesia nih masih sangat awam gitu. Betul. Untuk itu. kalangan tertentu ya. Karena kan sekarang ini kan yang bisa pakai metaverse kalangan elit kan. Iya, gitu. kalangan elit. Tapi ini kalangan tertentu itu masih nggak tahu metaverse dan kita kasih solusi seperti ini mereka tuh antusias banget. Gitu. Iya, benar. Nah, jadi memang langkahnya habis metaverse ini tersosialisasi ke masyarakat Indonesia, nanti nextnya kita ajarin untuk blockchain, NFT dan segala macam. Oke, siap. Itu supaya orang-orang yang nanti masyarakat yang pakai blockchain NFT ini memang bisa pakai itu ya pada hakikatnya gitu kan. Oke, Jadi iya, mereka iya, nggak betul, merasa betul, nanti udah karena kan bikin NFT ini kan juga perlu biaya gitu kan. Iya, betul. Kita transaksi NFT pun perlu untuk upload aja perlu Iya, biaya. ada gas gitu. fee-nya ya. Beli juga Repot banget itu. Nah, makanya. Nah, tapi kan kasihan orang yang Iya, udah iya, beli iya. tapi nggak tahu apa-apa. Betul. Takutnya Kejebak doang. kejebak gitu. Oh, Mereka udah keluarin duit tapi berharapnya kan bisa laku kan, laku, bisa gitu kan. Tapi ternyata malah kejebak. zong gitu. Nggak ada yang Karena beli. mereka kurang edukasi tadi gitu. Nah, ini pelan-pelan sih. Iya, Jadi iya. metaverse-nya kita siapin dulu. Kebalik sih memang. Kebalikan. Kebalik Biasanya sih, kan dia di NFT dulu baru ke Betul, metaverse gitu kan. betul. Kalau Jadi, ini metaverse-nya dulu Metaverse disiapin. Betul. Jadi kayak komunitasnya dibangun dulu ya. Betul. Terus baru kemudian nanti orang baru bisa nih jualan NFT dan sebagainya Betul. kayak Nanti gitu. produk-produk yang mereka udah upload di digital, nanti langsung bisa di Sambungkan NFT kan. Wah, keren itu. Keren sih. Nah, Jadi dari situ membuat suatu baru- ekosistem dulu ya. Betul. Karena kalau awalnya bikin NFT dulu, Iya. nanti Remo. Remo udah banyak kejadian soalnya. makanya itu. Aduh. Keren nih. Terus ini kok, ada lagi kok kayak apa nama itu? Ini bisa beli tanah gak sih? Beli tanah. Aduh, kedepannya bisa ya kemungkinan Bisa ya? sih, Kemungkinan bisa. ya? Jadi nanti begitu NFT, ini kan memang udah ada plot-plot tanahnya gitu kan. Memang kita udah jual kayak ada rukonya segala macam ya. Boleh aku tunjukin nggak sih? Boleh. Ini kayak apa namanya tuh dunianya itu ini apa kayak niru Indonesia banget atau Enggak sih, gimana? kita dunia Enggak. imajinasi aja. Imajinasi ya Betul. tetap ya. Nah, ini aku tunjukin salah satu area ya, area yang ada di Kota Maya. Oke. Jadi ini area, ini nanti memang ada ruko yang kita sewakan, Oh. ada tanah memang yang kita jual belikan. Oke. Tapi memang saat ini kita nggak fokus untuk jual beli itu dulu. Gitu. Bahkan tanah atau ruko tuh nanti kita mau bagi-bagi gratis loh. Wih, asik gitu. Kita mau bagi-bagi gratis, cuman ada syaratnya. Syaratnya gampang sih, intinya kita kasih ke, misalnya kasih ke satu orang gitu ya. Yang penting orang tersebut tuh tahu tanahnya mau dibikin apa. Oke. Mau dibikin toko kah atau mau dibangun kafe kah. Dalam waktu 60 hari mereka submit tadi ya space atau tempat virtual yang tadi dibikin tadi. Mereka submit ke kita review. Kalau ini memang layak gitu ya. Nanti kita tanah itu keluar sertifikatnya dan menjadi hak milik si orang tersebut. Wih, gokil. Tapi kalau dalam 60 hari yang kita kasih tanah gratis itu tadi, orangnya nggak bangun apa-apa atau mungkin bangun tapi nggak jelas isinya apa, karena mungkin nggak tahu, mungkin males kali ya Iya, males ya, kan. bikin Nah, gitu-gitu ya gitu ini tanahnya dalam 60 hari ya akan kita ambil balik. Gitu. Oke. Intinya kita kasih tanah gratis tapi ya ini sebagai harus dibikin semangatnya lah. orang untuk berkembang dan berkarya. Betul. Nah ini harus contoh. benar-benar dioptimalkan lah ya. Betul. Nah ini Ini contohnya. Kota Maya ya? Areanya ya? Ini areanya. Di situ nanti ada bisa media iklan juga. Nah, ini contoh ruko yang asik. ini kan ada tulisan ini for rent. Nah, ini untuk disewakan. Nah, ini belum jadi miliknya siapa-siapa. Oke. Nanti kita lagi bikin acara sih. Di acara tersebut nanti kita akan bagi-bagi ruko gratis, tanah gratis. Wah, sih. Ngeri nih. Yang penting kita Bagi-bagi tuh ruko pengennya gratis. memang dari awal nih kita nggak mikir untuk Nggak mikir cari untung dulu duit lah ya. nggak mikir untung ya. Yang penting itu kita pengen Kota Ini- Maya ini iya. jadi kayak sarana orang bisa berkembang dulu sih. Betul. Jadi bisa bikin ekosistem yang positif dulu lah ya di sini lah ya. Bagus sih. Yang penting Indonesia juga semakin maju. Orang makin banyak ngerti tentang metaverse kayak Yes. gitu kan. Wah, gila sih. Oh, ini area-areanya ya. Ini area-areanya yang kita bisa Tujuh, lu bisa ngopi tuh di sini nih.
Oh, enak nih. Ada tempat olahraga juga kan nanti kan di sini. Ada sinemanya juga. Oh, ada sinema. Bisa nonton bioskop ya berarti ya? Bisa nonton bioskop juga. Wah, nyambung nih. Enak nih. Nonton bioskop di sini sama cewek gitu sama pacar lu gitu kan. Aduh. Itu sih. Nah, ini ada tempat untuk main-main Iya. juga nih, bisa jungkat-jungkit di sini. Wah, iya asik juga ya. Ini bisa naik jungkat-jungkit. Aduh. Terus itu ada panggung nih, ada stage nih. Oh, itu Kita buat bisa konser ya? kita bisa jadi DJ. Oh, DJ juga? Ah. Anjir. Dan ini tadi yang diceritain langsung bisa punya panggung. Ini contohnya ya. Ini kan ada DJ di sini, aku bisa langsung assign di sini. Nah, ini ada animasinya untuk aku langsung bisa jadi DJ gitu. Yo, Nah, karya kita, musik kita bisa upload. Oh. Nah, di sini kita tinggal create tadi voice room tadi. Nah, ini ada musik di sini, itu kita bisa Oke, upload oke. atau play Ataupun dari play dari sini ya? Ya, kita play di sini, ini langsung ada suaranya nih. Ntar, nyalain dulu. Oh, tadi di mute kali ya. Ke-mute. Enggak kok. Oke. Oh, oke. Mestinya ada suara. Harusnya ada suara. Mestinya ada suara sih. Nah, ini langsung seolah-olah kita Nih. ada suara tapi nggak muncul di Kalau situ. nggak muncul di sini ya? HP doang. Ada suara. Ya, HP doang. Nah, gitu. Asik Nah, juga ini. ya. Nah, udah langsung bisa DJ. Nanti kalau ada orang yang online, Hah? itu bisa party bareng di situ. Oh, gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi bisa Mereka join tiba-tiba langsung. gabung gitu. Gabung. Bisa bertengkar nggak itu di situ? Wah, jangan. Biasanya kan udah party Kita kan. mau ciptain ini masyarakat yang sehat. Kayak gitu sih. Aduh. Tapi gokil sih, asik banget. Ini Keren contoh sih, keren. contoh Ini fitur keren kita banget. lainnya gitu. Berarti mereka misalkan ini salah satu ada yang DJ gitu kan, terus Yes. mereka apa tuh gitu kan, terus Ya. gabung gitu bisa ya? Bisa Keren. party bareng di situ. Asik banget sumpah. Dan instan ya. Instan Nggak usah banget nunggu sih. apapun gitu. Langsung asik banget tinggal ini. online aja. Hmm. Assign SCJ dan langsung bisa bikin party virtual. Yo, ini mah asik sih. Oke. Itu ya kok ya. Terus ini kok satu lagi kok, harapan terbesarnya untuk Kota Maya lah, untuk Indonesia ke depannya kayak gitu apa kira-kira? Oh, oke. Ya tadi yang aku udah bilang mungkin ya kayak Kota Maya ini pengen istilahnya memetaversekan Indonesia lah ya gitu. Memayakan Indonesia lah. Wah, Kita juga ini punya besar project nih. itu Indonesia Maya namanya. Oh, Gitu. Jadi di situ itu memang tadi ya kembali lagi bahwa ini metaverse merakyat, semua kalangan itu bisa akses device yang harga 800.000 aja bisa akses. Android juga hanya Android 6. Gitu kan. Nah, kita udah bikin tadi ya fitur-fitur yang sangat mudah di situ. Nah, harapannya adalah tadi orang Indonesia ini bisa hashtag sebelum jadi nyata, mereka mencoba dulu, memulai dulu apa yang menjadi passion mereka gitu. Nah, kalau bayangin deh kalau semua orang nih punya passion, bakatnya, mereka bisa tuangin di sini ya. ke virtual nih. Nggak kayak dunia nyata ya. Tadi kan susah kan kalau Susah banget. mau tuangin passionnya apa, mungkin kendalanya kan macam-macam. Iya. Ini yang menghambat orang ini bisa maju gitu. Betul. Nah, tapi kalau kita sediain platformnya, terus orang bisa mulai dengan mudahnya, otomatis user lain pun, siapapun itu juga bisa mengeksplor semua karya dari orang, gitu kan. Bayangkan di satu platform ini berarti banyak user dengan segala macam bakat, karya segala macam. Akhirnya ini menjadi suatu masyarakat atau komunitas virtual yang positif. Nah, begitu ini udah terbentuk semua, otomatis ini akan kesinambungan juga ke dunia nyatanya gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Karena Pasti itu. kan barang yang dibeli di sini juga pakai uang Pasti beneran ada gitu konektivitasnya loh. lah nanti Betul. lah ya. Nah, akhirnya kita berharap bahwa Indonesia ini akan lebih maju. Karena masyarakatnya pun mereka bisa berekspresi, nggak ada batasan ya. Iya, gak ada batasan. Di sini gak ada Bisa batasan. berekspresi dengan bebas. Siapapun bisa dari Kadang siapa orang tuh gitu kan. di Indonesia ini kalau kita lihat kan nggak maju-maju karena Iya, lagi kebebasan. berekspresi sedikit aja udah wah kena Waduh. aturan lah, kena inilah, kena itu Aduh. gitu. Udah nggak sih? Nah. Ya, jangan terlalu bahas politik lah ya, tapi Iya. kenyataannya kan mungkin seperti itu. Gitu. Betul. Kenyataannya kayak gitu sih memang. Belum benturan budayanya dan sebagainya Yes, gitu kan. betul. Banyak banget Jadi kalau di faktornya, sini banyak kan banget. misalnya nih
orang online di sini, mereka nggak suka sama orang tertentu misalnya, bisa diblok aja gitu, Langsung hilang ya? langsung hilang aja. Oh. Kalau di dunia nyata kan mungkin Waduh. diganggu terus kan, jadi Betul, dia betul, mau betul. berkarya aja, wah dapat gangguan, jadi Ketemu orang toksik gitu. Nah. Toksik gitu kan. Weh, kalau muncul nih, wah. Nah, kalau blokir, hilang. Nah, diblokir, orang yang ganggu tadi jadi nggak bisa ganggu tadi kan. Nah, orang ini bisa bebas berekspresi. Oh, betul, Akhirnya betul, karyanya bisa bersinar dan ini bisa berkesinambungan ke dunia nyatanya. Wah, keren sih. Harapannya pokoknya ya kita metaverse ini supaya bisa bermanfaat lah, bisa berguna bagi orang, bagi semua masyarakat, supaya bisa tadi melangkah maju tadi dan Indonesia akan semakin maju juga. Oke. Terima kasih Ko Daniel, ini keren Thank you. banget ini. Menarik banget ini pembahasan kita soal metaverse, apalagi ini karya anak bangsa ya. Keren banget sih. Jadi nanti teman-teman bisa nanti kiranya kayak buka Kota Maya lah. Digabung ya, Ko ya? Kota Maya di Kota Maya Play Store digabung, gitu kan. yes, di Play Nanti Store. bisa coba-coba fitur-fiturnya kayak gitu. Asik banget sih. Ntar abis ini gue juga nyoba sih. Pasti nyoba. Penasaran banget sih. Iya. Keren banget. Terus buat teman-teman semuanya mulai sadar soal virtual sih, karena dunia ke depan bakal tambah maju gitu ya, Ko ya. Bakal Iya, tambah pasti maju, semuanya by digital kayak gitu tuh pasti gak bisa dipungkiri sih. Makanya kan kita mungkin bisa memulai dengan Kota Maya kan Iya. untuk langkah awal lah untuk menjadi apapun di sana kayak gitu. Tanda-tanda digital udah nyata sih. Udah nyata banget. Iya kan, Udah kayak banget sih. kayak contohnya kayak kemarin aku ke mall, mau keluar dari parkir aja udah Iya. mesin doang, Udah nggak mesin ada yang semua, gitu orang kan. yang Keluar jaga. pakai tab kan sekarang. Aduh. kemarin ke resto yang McD itu kan juga udah mulai Iya. pesennya udah nggak lewat kasir lagi, udah Oke. lewat komputer semua gitu. Oke. Jadi semua udah semakin nyata lah go digitalnya. Betul, udah semakin nyata banget. Thank you very much buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk Mahasiswa Project, dan ini program kolaborasi sama JCI ya. Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye bye.